Selamat datang di channel saya Rudi Situmorang. Jadi di channel saya ini saya mencoba memulai hal baru di mana saya akan membahas sedikit firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi saya hanya memberikan atau memaparkan yang sedikit, dan jika yang sedikit pun yang saya paparkan itu salah, ya harap yang disalahkan itu saya, karena memang Alkitab itu selalu benar. Jadi dalam pembahasan kali ini saya akan membahas kitab Daniel, sedikit saja kitab Daniel yang nanti saya ayatnya beritahu. Tapi sebelum kita memulai membahas dan sebelum saya memberitahukan judul yang ingin saya bahas, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu, berkat-Mu yang indah hingga pada saat ini kami umat manusia masih merasakan berkat-Mu yang berlimpah. Pada saat ini adapun kesalahan yang mungkin tidak kusengaja, ampunkanlah Bapa. Pada saat ini aku datang kepadamu mungkin dalam keadaan yang tidak baik, tapi apapun yang saya bicarakan dalam firman ini, semoga itu menjadi satu hal yang baik juga. Terima kasih untuk semuanya, penyertaan-Mu, berkat-Mu, ampuni segala dosa yang kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi yang menjadi pembahasan saya pada saat ini, saya akan mulai. Jadi adapun judul pembahasan saya pada saat ini ialah tahun kedatangan Yesus yang kedua. Baik, jadi judulnya ialah tahun kedatangan Yesus yang kedua. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa saya membahas hal ini? Apakah kita tahu kapan Yesus datang? Yesus sendiri tidak tahu. Tapi dalam kitab Daniel ada sedikit ayat yang mengarahkan ke bagian itu. Jadi sebelum mengarah ke ayat itu, saya akan memaparkan terlebih dahulu kitab Daniel, bahwa dalam kitab Daniel, yaitu dalam Daniel 8 ayat 14 yang tentang 2300 petang dan pagi, dan juga Daniel 9 ayat 24 tentang 70 kali 7 masa atau 490 tahun. Dan yang harus kita tahu, memang nubuatan ini sudah terjadi dan sudah lewat. Namun ada beberapa catatan waktu yang akan menjadi pokok pembahasan kita, yaitu kitab Daniel 12 ayat 11 sampai 12. Jadi kalau kita baca baik-baik dalam ayat ini ayat mengarahkan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan untuk membahas ini, mari kita saksikan bersama-sama. Jadi untuk pembahasan ini, saya tidak begitu akan membahas nubuatan 2300 petang dan pagi, karena jelas itu nubuatan sudah tergenapi, dan juga nubuatan tentang 70 kali 7 masa, yaitu sama dengan 490 tahun, itu saya belum begitu pelajarin juga. Namun di dalam pembahasan saya sudah coba membahas di Daniel 11, maksud saya Daniel 12 ayat 11 sampai 12. Jadi kita akan merujuk langsung ke ayatnya. Baik, kita akan mengarah ke Daniel 12 ayat 11. Kita akan saksikan bersama-sama. Sejak dihentikan korban sehari-hari, ya, kita lihat ayat 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa, kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Jadi ada 1290 hari, dan ayat 12 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Baik, untuk menggarisi, jadi di situ ada sejak dihentikan korban sehari-hari. Jadi kata sejak di sini kita coret, kata sejak di sini, sejak dihentikan korban sehari-hari. Dalam pemikiran saya, hal ini merujuk kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena yang kita tahu, bangsa Israel melambangkan atau untuk mengampuni dosa mereka, mereka mengorbankan domba yang tidak bercela.
Jadi saya yakin memang sejak dihentikan korban sehari-hari ini merujuk kepada ketika Yesus disalibkan. Ya. Jadi saya yakin sebelumnya memang saya yakin ini merujuk kepada Yesus disalibkan. Dan saya memang mencari buktinya dan Alkitab ada menuliskannya. Jadi sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1200. Ada 1200 dan 90 hari. Iya, jadi ada 1200 dan 90 hari. Jadi yang lebih tepat, apa arti dari 1200 dan 90 hari ini kita harus cari tahu. Jadi maksudnya kenapa harus kita cari tahu? Dan dari mana kita memulai 1200 dan 90 hari ini? Yang jelas ketika Yesus disalibkan. Ketika Yesus disalibkan, jadi beberapa narasumber saya coba bertanya, jadi ada yang berpendapat bahwa Yesus disalibkan yaitu ketika tahun 31 AD, dan ada yang memaparkan juga tahun 34. Jadi saya belum tahu mana kepastiannya yang tepat. Nanti kita bahas dalam hal seperti itu. Jadi untuk membuktikan terlebih dahulu sejak dihentikan korban sehari-hari itu, untuk membuktikan bahwa itu adalah Yesus waktu disalibkan, kita akan merujuk kepada Daniel 8. Daniel 8 ayat 13. Daniel 8 ayat 13 jelas di sini dikatakan. Baik, kita baca bersama-sama. Kemudian ku dengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kepasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Oke? Jadi di sini sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari. Baik, ini masih kata korban sehari-hari dan kita akan merujuk korban sehari-hari ini menuju kemana. Jadi baik, yang lebih tepat kita coba mengarah ke Daniel 9 untuk menentukan korban sehari-hari itu apa. Dan Daniel 9 ayat, kita mulai dari ayat 24 ya. Kita coba. Jadi dalam Daniel 9 yaitu nubuatan tentang 70 kali 7 masa. Jadi pada nubuatan ini ada jelas menuliskan tentang korban sehari-hari. Ayat 24 kita lihat, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa. Dan yang jelas yang kita tahu, ini nubuatan mungkin ketika Yesus disalibkan untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Lanjut kita baca, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar. Jadi dari saat firman itu keluar, kita ambil yaitu ketika Yesus sudah lahir di dunia, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Jadi ada beberapa nubuatan dalam ayat ini, yaitu ada jelas saya lihat di Alkitab, yaitu ada beberapa nubuatan memang saya baca dulu, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, yaitu yang pertama, yang kedua sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, itu yang kedua, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Jadi sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Jelas nubuatan ini ketika Yesus disalibkan itu sudah jelas mengarah ke arah sana. Maka datanglah
rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan datang peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Lanjut di ayat 27. Baik, saya akan mengambil 27 di pertengahan. Di sini, pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jadi tepat pada ayat 27 ya. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan untuk mengetahui apa maksud dari ayat ini, saya buka di Alkitab, ada catatan di belakang dan saya akan coba tunjukkan. Ya, jadi apa tadi ayatnya, kita lihat kembali. Pada pertengahan 7 masa itu pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Yang jelas ini ialah pada bagian ini, yaitu nomor 4, Mesias itu akan dipenggal pada pertengahan minggu itu. Sangat jelas, Mesias itu akan dipenggal pada pertengahan minggu itu. Oke. Itu dari catatan yang kita tahu. Dan pada pertengahan, jelas pada pertengahan, dan jelas Mesias disalibkan pada pertengahan minggu itu. Jadi kembali ke ayat 12. Ayat 11, sejak dihentikan korban sehari-hari, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Oke? Apakah saya akan mengarahkan langsung Anda ke catatannya? Terlebih dahulu kita akan melanjutkan ke ayat 12. Ayat 12 di sana ialah, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Oke. Sedikit saya. Baik, di ayat 12, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Dan yang kita tahu memang dalam Bilangan 14 ayat 35, ya, dalam bilangan 14 ayat 34, maksud saya ayat 34. Maksudnya apa di sini? 1 hari dihitung 1 tahun. Baik, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi untuk ayat ini kita akan simak sedikit demi sedikit, ya. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Oke. Di mana kita akan memulai ini semua? Kita akan merujuk ke data-datanya. Baik. Korban sehari-hari itu melambangkan Yesus. Ya, korban sehari-hari itu melambangkan Yesus. Dan kata sejak dihentikan itu jelas saat Yesus disalibkan. Jadi korban sehari-hari itu melambangkan Yesus sejak dihentikan. Kata sejak dihentikan pada Daniel 11, yaitu itu mengarah kepada saat Yesus disalib. Lalu mengapa kita membahas Daniel 11? Jadi di situ tadi jelas yang di situ ada 1290 hari. Dan kata 1200 ini berarti mungkin 1200 hari.
Jadi sejak dihentikan korban sehari-hari, atau kita ambil saja ketika Yesus disalibkan tahun 31. Jadi mungkin ada dua peristiwa yang terjadi pada saat ini, yaitu pada saat 2031 dan tambah 90 1321. Karena apa? Yesus disalib tahun Yesus disalib tahun 31 ya. Yesus disalib tahun 31 AD. Oke, kita ambil di situ saja. Yesus disalib tahun 31. Karena saya ambil ini karena ada dua narasumber yang membuktikan, jadi saya ambil itu. Jadi Yesus disalib tahun 31 dan sejak dihentikan, kita akan mulai berarti sejak dihentikan tahun 31 ada 1200, yaitu berarti 31 tambah 1200 yaitu 1231. Dan 1231 tambah lagi 90 hari yaitu jelas 1321. Jadi mungkin dalam ayat ini, dalam pernyataan ini ada dua hal atau dua kejadian yang terjadi. Dan saya belum cari lebih tepatnya apakah di internet ada menggambarkan sebuah kejadian di tahun ini, saya tidak begitu perhatikan. Namun kalau dua kejadian ini sangat nyata terjadi di setelah Yesus disalib, ada 1290 hari ini, itu ada kejadian yang aneh. Itu menandakan bahwa ayat 11 mengarahkan ke situ. Oke? Sedikit di situ. Kita lanjut pada Daniel 12 ayat 12, ada di sini tertulis, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti. Baik, kita ambil sedikit. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti. Jadi kata tetap di sini, apakah saudara-saudara tahu? Kata tetap ialah sesuatu yang pernah kita lakukan, sedikit terhenti lalu kita lakukan kembali. Kata tetap bisa kita artikan juga sesuatu yang pernah kita lakukan dan sampai sekarang kita lakukan kembali. Jadi kata kita, maksudnya kata kita di sini ya kita samakan saja, yaitu kita yang menantikan Yesus, kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kata tetap di sini kepada kita umat yang menantikan Yesus kedua kali. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335. Jelas di sini. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai. Mencapai kapan kita mulai ini? Kapan didasarkan ini mencapai 1335 ini? Apakah saudara-saudara tahu? Baik, untuk membahas ini kita selebihnya kita akan merujuk dulu kepada Daniel 8 ayat 13. Jadi agar kita tahu kapan kita memulai itu 1335 hari itu. Jadi Daniel 13 saya bacakan dulu. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini? Yakni korban sehari-hari. Yang jelas tadi korban sehari-hari ialah Yesus. Dan kefasikan yang membinasakan. Tempat kudus yang diserahkan dalam bala tentara yang diinjak-injak. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sudah? Jadi Daniel 12 ayat 11 sampai 12 berkaitan dalam Daniel 8 ayat 13 sampai 14. Jadi ada rentan waktu yang secara bersamaan untuk mengaitkan dua peristiwa yang berbeda. Jadi di sini menyatakan bahwa sejak kapan Yesus disalib, dan di sini
menubuatkan tentang 2300 petang dan pagi atau 2300 tahun. Baik, kita kembali lagi ke Daniel 12. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti. Iya, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti. Ini perkataan yang sangat jauh, namun sudah dikatakan terlebih dahulu di Daniel 12. Kenapa ada kata tetap menanti-nanti? Berarti nubuatan di sini terjadi sesuatu hal yang berbeda. Jadi yang kita tahu nubuatan 2300 petang dan pagi atau 2300 tahun yaitu tergenapi pada tahun 1844. Apakah saudara-saudara sudah baca atau belum? Apa yang terjadi di tahun 1844? Iya. Karena saya sendiri baru baca, karena saya sendiri baru baca dan baru menontonnya juga, bahwa di tahun 1844 itu ada masa kekecewaan. Jadi pada tahun 1844 itu ada masa kekecewaan di mana nubuatan 2300 petang dan pagi menggambarkan atau menubuatkan bahwa Yesus datang kedua kali. Namun ternyata apa? Pada nubuatan 2300 petang dan pagi, yaitu terjadi di tahun 1844, yang dimana saat itu pekabaran bahwa Yesus datang di tahun 1844. Sedangkan yang terjadi ternyata apa? Yang terjadi ternyata pada tahun itu, pada tahun 1844, yaitu tempat kudus dipulihkan. Ya. Jadi pada tahun 1844, yaitu nubuatan 2300 petang dan pagi, yaitu menubuatkan bahwa tempat kudus dipulihkan. Dan kembali kita ke catatan Daniel 12 ayat 12, yaitu berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Kapan ini akan dimulai? Iya. Sesuatu ini dimulai tidak mungkin ketika Yesus disalib, tidak mungkin. Karena pada tahun 31 ditambah 1300, pada tahun 1300 atau 305 tambah 31, Yesus sudah datang seharusnya pada tahun ini. Seharusnya Yesus sudah datang pada 1366, tapi Yesus belum datang juga di tahun itu. Jadi, dan mencapai 1000, kapan ini akan dimulai? Ya jelas ketika 1844 ini dan 1335 dan dimulailah di sini. Jadi penantian kita yang katanya mencapai 1335 hari itu dimulai dari tahun 1844. Jadi 1844 ditambah 1335, 9, 7, 1, 3. Sangat jelas? Jadi Yesus Kristus akan datang pada tahun 3179. Jadi Yesus akan datang pada tahun 3179. Iya. Untuk Daniel 12 ayat 12.
Baik, terima kasih. Sampai situ mungkin pembahasan yang bisa saya berikan. Jadi, kita umat-umat yang percaya yang menantikan Yesus kedua kali di tahun 3179 ya, kedatangan Yesus yang kedua kali. Dari catatan Daniel ya itu yang saya bisa dapat terapkan, tapi teman-teman dapat berbagi, share, maka kita akan mengetahui apakah catatan yang saya berikan ini satu kenyataan yang benar atau tidak. Tapi misalkan itu pun salah, ya biarlah saya yang disalahkan. Dan ketika itu benar, Tuhanlah yang ditinggikan, karena Alkitab itu tidak ada yang salah. Oke? Alkitab itu adalah benar. Jadi kita manusia aja yang berasa sok benar. Ya sama seperti saya. Jadi kita manusia, umat yang berdosa, yang menantikan Yesus kedua kali, kita sabar untuk menunggu, karena Yesus sendiri memang berjanji akan datang. Dan jika waktu yang ditentukan itu ya akan datang, mungkin terlalu lama, tapi Yesus telah mengingatkan kita berjaga-jaga dan harus berwaspada. Jadi jangan menjadi kelemahan bagi kita karena begitu lama, jadi kita bebas melakukan apa yang kita inginkan. Jadi jangan seperti itu, saudara-saudara. Jadi saya berharap di video saya ini, video saya yang pertama untuk membahas Alkitab dalam kitab Daniel, semoga saudara-saudara mau berbagi, mau share satu sama lain. Ya, saya berharap dukungannya, kita mendukung satu sama lain, bahwa kita umat yang percaya, umat yang menantikan Yesus kedua kali, bersukaria, bersemangat, tetap mengingatkan satu sama lain. Jadi ingat, Tuhan itu satu, Yesus itu juru selamat, Roh Kudus yang mengajariku, aku manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih dari saya, Rudi Situmorang. Share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.